Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang berkat rahmat nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, membuat kita senantiasa dapat bersyukur kepada Allah. Nikmat aman yang kita merasa tenang di dalam rumah kita. Nikmat kesehatan sehingga kita bisa merasakan nikmat-nikmat lainnya. Bisa makan dengan makanan yang kiranya bisa kita nikmati rasanya. Ada di sana mereka yang memiliki banyak kekayaan, harta yang melimpah ruah. Namun Allah buat baginya dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Dia tidak bisa merasakan manisnya makanan yang tersedia karena dia dilarang memakannya, mengkonsumsinya disebabkan penyakitnya. Dia tidak bisa merasakan enaknya menginjakkan kaki di lantai marmer yang dia beli dengan harga yang sangat mahal. Dia tidak bisa merasakan tidur di tilam yang empuk yang sudah dia beli dengan hasil kerja kerasnya karena penyakit yang dia derita. Allah Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Coba lihat, kalaulah kita termasuk orang-orang yang masih bisa menikmati nikmat-nikmat tersebut, maka bersyukurlah. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, man kana amana fi sirbih mu'afan fi badani indahu qutu yaumih wa ka'annahu dunya fi jajar piriha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana dikatakan dalam hadis ini, barang siapa yang dia amana fi sirbih, aman dia di rumahnya, tak ada sesuatu yang membuat dirinya merasa khawatir, was-was. Dia bisa tidur, dia dan anak-anaknya, keluarganya bisa tidur dengan tenang di malam maupun di siang harinya. Tidak ketakutan tiba-tiba jatuh di atas rumahnya bom dan lain sebagainya. Atau keamanan dari segi kejahatan dan lain sebagainya. Dia merasa aman. Maka ini adalah nikmat yang besar. Kemudian apalagi? Mu'afan fi jasadih au fi badani. Sehat badannya. Sehat badannya, dia bisa beraktivitas. Dia bisa beribadah semaksimal yang dia inginkan. Dia bisa bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya. Mu'afan fi badani. Indahu futu yaumi. Dan dia punya makanan yang walau hanya bisa cukup dia makan untuk hari itu saja. Artinya hanya sekedar mencukupi makannya di hari itu saja. Apa kata Rasulullah? Ketika tiga ini sudah terkumpul dalam diri seseorang, dimiliki oleh seseorang, maka kata Rasulullah, faka'annahu dunya fi jajar piriha. Rasulullah, maka seolah-olah dia memiliki dunia dan seisinya. Allah Akbar. Coba lihat, sederhana. Tapi ketika yang sederhana ini kita bisa mensyukurinya, maka itu adalah nikmat yang luar biasa besar. Yang bahkan orang kaya, orang yang memiliki harta sekalipun tidak memilikinya. Allahu Akbar. Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka ketika ini terkumpul pada diri kita, bersyukur. Dan semoga syukur yang kita senantiasa sifati tersebut
Allah tambahkan lagi. Karena jelas janjinya Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah katakan dalam surah Ibrahim, la in sakartum, barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatnya Allah, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan barang siapa yang mengkufurinya, maka ketahuilah azab Allah sangat pedih. Ancaman yang Allah berikan kepadanya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di kajian Tazkiyatun Nufus yang kita bahas melanjutkan bab taubat ya. Di kajian ini kita sudah masuk pada pembahasan tentang syarat-syarat dari diterimanya taubat. Kita sudah masuk ke bagian yang kedua. Syarat diterimanya taubat itu, yang pertama kemarin kita bahas, syarat yang pertama adalah dia hendaknya benar-benar ikhlas dalam bertaubatnya. Artinya dia berubah, dia hijrah, dia meninggalkan perkara-perkara buruknya itu betul-betul karena lillahi ta'ala. Bukan karena seseorang yang ingin dia nikahi, karena dia sukai, atau karena sesuatu yang dia mendapatkan imbalan darinya dari kepentingan dunianya. Tidak. Jadi dia betul-betul melakukan taubatnya itu ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan ampunan dari Allah. Nah, ini syarat yang pertama. Dan kita tahu bahwasanya syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua. Di antaranya yang pertama ikhlas niyah, dan yang kedua mutaba'ah. Nah, artinya apa? Artinya sangat penting bagi kita terlebih dahulu berangkat dari niat dalam diri kita. Ketika kita mau hijrah, ketika kita mau berubah, ketika kita mau bertaubat, kita betul-betul benahi niat tersebut. Ya, insyaallah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, yang semoga Allah berkahi kita dimanapun kita berada. Kita lanjutkan pembahasan kita di syarat diterimanya taubat. Ya, yang pertama tadi kita sudah bahas, yaitu syarat pertamanya adalah ikhlas. Betul-betul kita luruskan niat kita ketika ingin bertaubat kepada Allah. Ketika kita luruskan, kita sungguh-sungguh dalam niat, Allah akan membantu kita. Karena apapun ceritanya, kita pasti diuji. Kita pasti mengalami kesulitan ketika kita akan bertaubat, ketika kita mau hijrah, ketika kita mau berubah. Itu suatu hal yang tidak bisa kita lewati. Artinya harus kita jalani proses tersebut. Karena ini adalah bagian cara Allah ingin menghapuskan dosa yang telah kita kerjakan. Ya, artinya tidak tidak bisa seseorang itu bersantai-santai dia, berenak-enak, dia menikmati dia taubatnya, enggak. Artinya harus ada di sana cobaan, sesuatu yang menggoyahkan niatnya, sesuatu yang menggoda dia untuk kembali lagi melakukannya. Nah, itu dia. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua. Nah, ini yang kita masuk pembahasan kita di tema kali ini, yaitu menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dia lakukan. Setelah syarat yang pertama tadi adalah ikhlas. Nah, syarat yang kedua adalah dia menyesali. Dia menyesali terhadap dosa yang dia telah lakukan. Misalnya dia memiliki dosa di masa lalunya, yaitu dosa minum minuman keras, dosa berjudi, dosa main perempuan, dan lain sebagainya. Maka dia benar-benar
dalam sholatnya, berdoa kepada Allah, dia minta agar dosa-dosa ini bisa Allah hapuskan, Allah ampuni. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, menyesali dosa-dosa itu adalah bagian di antara bagian syarat diterimanya taubat. Karena seseorang baru bisa dia bersungguh-sungguh dalam taubatnya ketika dia menyesali perbuatannya. Kalaulah dia tidak menyesali, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kesungguhan dalam taubatnya? Sebagaimana orang yang dia beranggapan apa yang dia lakukan itu benar, apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang baik, gitu. Bagaimana bisa diharapkan taubat darinya? Karena dia tidak menyesali. Bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang menyelisihi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka berpendapat, mereka beranggapan bahwasanya apa yang mereka kerjakan dari perkara yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah itu adalah perbuatan yang baik menurut mereka. Sehingga hal yang seperti ini sulit baginya untuk bertobat darinya. Karena telah masuk padanya subhat yang membuat dia bingung, membuat dia tidak tahu kalau yang dia lakukan ini adalah perbuatan yang salah. Berbeda dengan mereka yang mereka sudah tahu, paham betul bahwasanya apa yang mereka kerjakan adalah perbuatan dosa. Perbuatan yang pada asalnya fitrahnya itu dibenci oleh hatinya, dicegah. Namun karena dia memperturutkan hawa nafsunya, sehingga dia melakukan dosa tersebut. Dan ada masa di mana hatinya kembali mendominasi, sehingga sadar dia meneteskan air mata dan dia menyesali terhadap apa yang dilakukan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, menyesali ini termasuk di antara syarat diterimanya taubat kita. Maka ketika kita berdoa kepada Allah di sepertiga malam, atau di ketika sujudnya kita, atau di tempat-tempat yang makbul untuk dikabulkannya doa kita, mohonlah di sana, mohonlah, mintalah kepada Allah, merengeklah kita sejadi-jadinya agar Allah ampuni dosa kita, sebagaimana para pendahulu kita sebelumnya. Mereka ketika melakukan dosa sekecil apapun itu, mereka betul-betul meratapi dosa tersebut, meminta kepada Allah agar kiranya Allah bisa mengampuni dosanya. Bagaimana dengan kita? Sebagian besar dari kita menganggap dosa-dosa yang kita kerjakan itu dosa yang kecil. Bahkan mungkin kita tidak menganggap itu adalah suatu perbuatan dosa. Padahal jelas Allah katakan dalam surah Al-Jaljalah, sana dikatakan, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah." Kebaikan sekecil apapun itu akan kita lihat. Begitu juga dengan perbuatan dosa, kesalahan, sekecil apapun itu juga akan kita lihat. Maka bermohonlah kepada Allah, mohon kiranya agar Allah ampuni dosa-dosa tersebut. Allah tutupi aib-aib kita. Karena pada asalnya Allah menutupi dosa-dosa atau aib-aib kita itu selagi kita tidak menunjukkannya. Selagi kita tidak terang-terangan melakukannya, bahkan bangga dengan dosa tersebut, maka Allah tutupi. Maka itu diantara fungsi kita beristighfar, kita memohon, selain memohon ampun kepada Allah, pada hakikatnya kita minta kepada Allah agar Allah satar, Allah tutupi dosa-dosa kita itu, sehingga selamatlah kita, selamatlah kehormatan kita. Nah, itu yang dikatakan oleh Hasan Basri, seandainya kalian tahu
dosa-dosaku, atau seandainya dosa-dosaku itu berbau, maka kalian tidak akan ada yang satu pun di antara kalian yang sanggup duduk di sampingku. Allahu Akbar. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan nantinya setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di syarat diterimanya taubat. Nah, kita masuk kepada kisah. Ada sebuah kisah yang mungkin jarang terdengar oleh kita. Kisah bagaimana ternyata malaikat Jibril pernah menceritakan kepada Rasulullah bagaimana malaikat Jibril ketika Fir'aun berada di dasar lautan yang ketika itu ditenggelamkan oleh Allah. Malaikat Jibril menyumpal mulutnya dengan tanah agar dia tidak mengucapkan kata-kata mohon ampunan kepada Allah, menyesali perbuatannya. Sehingga dia hanya mampu mengatakan, aku beriman terhadap apa yang diimani oleh Bani Israel. Maksudnya bagaimana? Nah, ternyata di sini menunjukkan Allah Maha Pengasih dan Penyayangnya, Allah Maha Pengampunnya Allah. Bukankah Allah pernah memerintahkan kepada Nabi Musa dan juga kepada Harun untuk pergi menjumpai Fir'aun, yang mana dosa Fir'aun luar biasa besar. Dia sampai pada tingkatan mengatakan, mengklaim dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Dia sampai pada tahapan ini. Tidak ada dosa yang lebih besar dari dosa ini. Namun bagaimana Allah Maha Pengasih dan Penyayangnya, Allah katakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, pergilah ke sana, coba ingatkan, mana tahu dia bisa menerima. Allahu Akbar. Dan itu yang terjadi ketika Fir'aun ditenggelamkan di dasar laut. Malaikat Jibril yang sudah kesal dengannya karena betapa banyaknya kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun, betapa banyaknya dosa-dosa yang dia kerjakan, sehingga dia lakukan itu. Sehingga Fir'aun tidak bisa mengucapkan kata-kata beriman kepada Allah. Coba lihat di sini, seandainya Fir'aun sempat mengatakan kata-kata tersebut, maka Allah mengampuni dosanya. Dan itu tidak diinginkan oleh malaikat Jibril. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di kisah lainnya, masih di kisah dari kisahnya Nabi Musa, ada manusia atau juga laki-laki yang membuat Nabi Musa begitu amat kesal kepadanya. Karena hampir setiap hari ketika Nabi Musa berdakwah, ketika Nabi Musa keluar dari rumahnya, laki-laki ini terus dan terus mengiringi dan terus menerus mencacinya. Mencaci Nabi Musa, mencaci Tuhannya Nabi Musa, mengejek, mengolok-olok dan lain sebagainya. Itu terus dialami oleh Nabi Musa, dilakukan oleh orang ini selama 5 tahun lamanya. Sehingga ketika itu Nabi Musa sudah habis kesabarannya dan dia memohon kepada Allah untuk menghukum laki-laki ini. Maka sampailah Jibril menyampaikan kepada Nabi Musa, mengatakan, sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu keputusan apa yang mau kau buat hukuman untuknya. Jika kau mau memutuskan, ya Allah buat putus tari urat dari nadinya,
maka itu akan terjadi. Jika mau ditenggelamkan di bumi, maka dia akan tenggelam juga. Maka mendengar perkataan Jibril ini, keesokan harinya begitu Nabi Musa keluar dari rumahnya, qadarullah datang laki-laki ini dan juga melakukan hal yang biasa dia lakukan, yaitu mencela, mencaci, mengejek. Yang diejek bukan hanya Nabi Musa, tapi juga Tuhannya Nabi Musa. Maka ketika itu pula Nabi Musa berdoa, mohon kepada Allah agar dia ditenggelamkan. Maka pada awalnya tenggelamlah sampai ke batas lututnya. Tenggelam laki-laki ini sampai ke batas lututnya. Tenggelam di bumi. Maka dia mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ampunilah aku bertobat, aku menyesali apa yang telah aku lakukan. Namun Nabi Musa karena sudah dongkolnya, karena sudah kesalnya dengan laki-laki ini, dia mengatakan tidak, kau tidak akan melakukan itu. Maka dia kembali berdoa, ya Allah tenggelamkan dia. Maka tenggelam lagi laki-laki ini sampai batas dadanya atau lehernya. Kembali laki-laki ini yang karena dia masih hidup, dia mengatakan perkataan yang sama, aku akan beriman, kalau kau ampuni aku akan beriman, aku akan berubah, aku akan bertobat. Maka Nabi Musa mengatakan tidak. Dimana Nabi Musa berharap ini langsung tenggelam gitu. Laki-laki ini langsung mati ketika dia berdoa. Namun Allah ini menunjukkan kasih sayangnya Allah. Allah masih menginginkan dia berubah. Maka ketika itu kembali Nabi Musa berdoa agar laki-laki ini tenggelamkan. Akhirnya tenggelamlah laki-laki ini, habis mati, tenggelam di bumi. Maka tatkala itu datanglah Jibril mengatakan kepadanya, wahai Musa, Allah menitip salam kepadamu dan Allah katakan kepadamu betapa kerasnya hatimu Musa. Karena seandainya di doa yang pertama tadi, baru tenggelam kaki tadi, dia betul-betul ingin bertobat, maka Allah terima taubatnya. Allah ampuni dia. Karena dia telah menyesali perbuatannya. Nah, itu dia menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah. Betapa maha pengampunnya Allah. Yang mana kita tidak akan mampu untuk memiliki sifat besar tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka dari sini bisa kita ambil pelajaran yang besar, di mana tidak ada kata terlambat untuk kita yang jika ingin berubah, ingin bertobat, ingin kembali lagi kepada Allah. Allah membukakan pintu tersebut. Maka ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, jangan ditunda-tunda untuk bertobat. Karena bagian menundanya itu adalah bagian dari di antara bisikan syaitan yang membuat kita terlena sehingga kita tidak sempat untuk bertobat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita sampaikan di kesempatan hari yang berbahagia ini, dan kita termasuk orang-orang yang bersegera untuk bertobat ketika berbuat dosa. Karena Allah terus membukakan pintu taubat tersebut, bahkan sampai kita bosan dengan perkara tersebut. Berbuat dosa, kita bertobat, dosa, tobat. Terus jangan sampai dosa-dosa tersebut menghalangi kita dari bertobat kepada Allah. Yang semoga Allah terus memberikan kesempatan bagi kita untuk bersegera untuk bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.